Jaya dan Gagarangan berikut orang-orangnya melarikan diri dari kejaran prajurit-prajurit Majapahit. Sejak 2 hari yang lalu, sejak meninggalkan tepian sungai Tambak Beras, mereka telah berkuda menuruni lereng-lereng bukit. Dan sekarang mereka tiba di tepian sungai Kapulungan. Setelah menyeberangi sungai Kapulungan, mereka tiba di Bukit Lungsir. Sepertinya tempat ini cukup aman untuk bersembunyi, Adi Gagarangan. Benar, Kakang Tamabaya. Kalau tidak salah, bukit ini namanya Bukit Lungsir. Ada banyak celah-celah batu di lereng-lereng bukit yang bisa kita pergunakan untuk bersembunyi. Coba kau periksa dulu keadaan di sekitar bukit ini, Gagarangan. Periksa keadaan jalan-jalannya, keadaan celah-celahnya. Periksa dengan teliti. Kalau suatu saat nanti prajurit-prajurit Majapahit dapat menemukan kita di tempat ini, harus ada jalan untuk meloloskan diri. Baik, Kakang. Aku akan memeriksanya. Ya. Gagarangan terus memacu kudanya mendaki lereng bukit. Selanjutnya dia memeriksa celah demi celah batu yang terdapat di atas punggung Bukit Lungsir. Bukit Lungsir memang sangat bagus letaknya untuk tempat persembunyian. Ada banyak tanaman-tanaman yang besar dan rindang tumbuh di sepanjang lereng. Di samping itu banyak juga gua-gua ataupun celah-celah batu yang mencorok ke dalam. Tiba-tiba, Gagarangan menarik tali kekang kudanya kuat-kuat. Begitu melihat 2 bayangan berkelebat menyeberangi jalan setapak di lereng bukit. Kurang ajar. Rupanya bukit terpencil ini pun ada penghuninya. Aku melihat bayangan manusia berkelebat di depan sana. Sepertinya bayangan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Apakah mereka sudah gila hingga mau menyapa daerah seperti ini? Atau barangkali mereka itu pasangan siluman penunggu bukit ini? Aku ingin tahu siapa mereka itu. Gagarangan kemudian melompat dari punggung kudanya. Dan setelah menampatkan kudanya di bawah pohon besar, Gagarangan berlari-lari kecil menuruni lereng bukit. Jangan, Kakang. Kau pandai sekali berpura-pura di depanku, Sambi. Jika aku sedang membutuhkanmu, kau selalu pandai berpura. Kakang Mati. Biarkan saja dia. Dia tidak tahu siapa kita. Jadi, kau sudah melihatnya? Aku melihat seekor tupai bersembunyi di balik bongkahan batu. Oh, bukan tupai. Seekor tikus. Tikus kecil. Nah, sekarang aku melihat kepala tikus itu muncul di balik bongkahan batu secara sembrono sekali. Oh, sudahlah Sambi. Jangan hiraukan seekor tikus. Biarkan dia mencari makanan sesuka hatinya. Marilah kita lewatkan saat-saat yang indah ini dengan berjumpa. Aku tidak bisa berjumpa dengan ditonton orang. Sebaiknya kau usir saja dulu orang itu. Oh, ya. Kalau begitu keinginanmu, baiklah. Ayo kita usir bersama-sama. Kau menggebrak dari sebelah kanan bongkahan batu, sementara aku akan menggiringnya dari sebelah kiri. Ayo cepat, Sambi. Kalau perlu kita pelintir batang leher orang itu, supaya dia kapok, supaya tidak berani lagi mengintip orang yang sedang berjemur. Siapa kalian ini? Pantas kalian berani mengintip kami. Barang siapa yang telah mengenal diri kami, jelas tidak akan berani melakukan perbuatan seperti itu. Aku tidak peduli siapa kalian. Aku ingin tahu siapa kalian dan apa yang kalian kerjakan di tempat ini. Hati-hatilah kalau bicara. Sebelum berbicara memang sebaiknya kita berkenalan lebih dahulu. Kau pernah mendengar Aji Tapakwisa? Aji itu sangat ampuh karena mengandung racun yang sangat ganas.
Jarang pendekar di negeri ini mampu menyelamatkan nyawanya jika sudah terkena pukulan Aji Tapak Wisa. Nah, ketahuilah, wanita itulah pemilik Aji Tapak Wisa. Namanya Dewi Sambi. Sekarang, dengarlah. Barangkali kau pernah mendengar tongkat pencabut roh? Sudah berapa puluh kepala pendekar hancur oleh gagang tongkat sakti itu. Sudah berapa puluh leher pendekar remuk dihantam tongkat ampuh itu. Kau pernah melihat barangnya? Inilah tongkat pencabut roh. Ya, itulah tongkat pencabut roh. Dan dialah pemiliknya. Di samping tongkat pencabut roh, sahabatku ini juga mempunyai ilmu yang sangat dahsyat. Ilmu ini dipelajarinya dari lereng Gunung Tengger. Namanya Aji Segara Geni. Kau pernah mendengarnya bukan? Iya. Rupanya aku sedang berhadapan dengan Empu Tong Bajil dan Dewi Sambi. Iya. Barangkali sekarang kau mau merubah sikapmu. Bah, mengapa aku harus merubah sikap? Apa bedanya kau Empu Tong Bajil, Dewi Sambi atau yang lain? Aku tidak peduli. Persetan dengan nama-nama besar itu. Bagus. Bagus sekali. Mudah-mudahan saja pendirianmu tidak berubah. Sambi, ada baiknya kau bermain-main sebentar dengan orang ini. Siapa tahu sebelah matanya terbeliak, dia baru bisa berpikir dengan baik. Serahkan saja orang ini padaku, Kakang Bajil. Aku hanya membutuhkan tidak lebih dari 5 jurus untuk membuatnya menyadari perkataannya. Kau sudah siap, orang bodoh? Hai, dengar. Namaku Gagarangan. Aku pun dilahirkan sebagai pendekar. Aku tidak akan membiarkan seorang pun yang memandang rendah pada diriku. Gagarangan adalah bekas pendekar perampok. Karena itu jurus-jurus yang dipergunakannya adalah jurus-jurus yang kasar dan beringas. Dia langsung menyerbu ke arah Dewi Sambi. Dia langsung menggebrak musuhnya dengan serangan bertubi-tubi. Kakinya menendang, menyepak ke sana kemari. Sementara kepalan tangan meluncur berkali-kali ke arah wajah Dewi Sambi. Tapi Dewi Sambi adalah seorang pendekar yang cukup tangguh dan berpengalaman. Dan nampaknya dia memiliki kemampuan ilmu kanuragan jauh di atas Gagarangan. Karena itu, tidak mudah Dewi Sambi dapat menepiskan ataupun menghindari serangan lawannya. Dan ketika mereka tengah bertarung dengan sengitnya, mendadak terdengar derap orang-orang berkuda mendekat. Ada apa, Gagarangan? Siapa mereka ini? Ketahuilah, Kakang Tabakbaya. Sekarang ini kita berhadapan dengan 2 orang pendekar tangguh. Yang laki-laki itu bernama Empu Tong Bajil. Sedangkan yang perempuan yang baru saja bertarung denganku bernama Dewi Sambi. Jadi kalian rupanya pasangan pendekar yang sudah ternama. Ada baiknya kita berkenalan. Namaku Tambak Baya. Dan dia Gagarangan. Masih sanak pemilikku sendiri. Sedangkan mereka adalah anak buahku. Kami baru saja terlibat pertempuran melawan bala tentara Majapahit. Apa benar begitu? Kami sama sekali tidak mendengar berita itu. Jadi Majapahit sedang dikacau oleh huru-hara. Ada persoalan apa? Gusti Ranggalawe memberontak. Dan kami terlibat dalam pemberontakan itu. Apakah kalian berhasil memberontak terhadap Majapahit? Tidak. Pasukan kami dapat dihancurkan di tepian sungai Tambak Beras. Gusti Ranggalawe terbunuh dan kami melarikan diri. Sekarang ini kami sedang mencari tempat persembunyian. Prajurit-prajurit Majapahit masih terus mengejar kami. Hai, Empu Tong Bajil. Apa yang kau tertawakan? Apanya yang lucu? Kalian inilah yang lucu. Agaknya kami sedang berhadapan dengan manusia-manusia pengecut. Orang-orang penakut.
Kalian ini seperti segerombolan tikus-tikus liar yang lari terbirit-birit karena dikejar seekor kucing Candramawa. Kalian tidak pantas mendapat sebutan pendekar. Kalian tidak mempunyai jiwa pendekar. Kurang ajar kau. Tenang, Gagarangan. Sabar. Biar aku yang menghadapi ocehan-ocehan mereka. Maaf. Kalian mengaku bernama Empu Tong Bajil dan Dewi Sambi. Nama itu sudah begitu ternama dalam kependekaran. Tapi tentu saja kami tidak begitu percaya. Jangan-jangan kalian hanya sekedar mengaku-ngaku. Apa buktinya bahwa kalian adalah Empu Bajil dan Dewi Sambi? Lihat Tambak Baya. Apa yang tergenggam dalam telapak tangan kananku ini? Apa itu? Bukankah itu hanya sepotong kayu permainan anak-anak? Mengapa kau membanggakannya? Ngajar. Dia telah menghina kita, Kakang Bajil. Dengar, Tambak Baya. Apa yang kau katakan sebagai permainan anak-anak ini, dalam waktu sekejap bisa mencabut rohmu. Ketahuilah, benda inilah yang terkenal dengan sebutan tongkat pencabut roh. Bagaimana kami bisa percaya bahwa itu adalah tongkat pencabut roh? Sepertinya apa yang kau genggam itu tidak lebih hanya sepotong kayu hutan. Kau ingin membuktikannya, Tambak Baya? Segala sesuatu memang perlu bukti nyata. Kami seringkali bertemu dengan orang-orang yang suka mengaku-ngaku nama besar seseorang. Dan orang-orang seperti itu pantas dicabik-cabik mulutnya. Tambak Baya. Jadi kau menantang aku? Marilah kita bertarung. Marilah kita bertarung sambil bertaruh. Bagus. Layani saja apa yang menjadi keinginannya, Kakang Bajil. Baik. Taruhan apa yang kau inginkan, Tambak Baya? Cepat katakan. Begini saja. Kita bertarung secara adil. 1 lawan 1. Kau tidak perlu ikut campur, Gagarangan. Biarlah aku yang akan menghadapi orang yang mengaku-ngaku sebagai Empu Bajil ini. Nah, dengarkan. Kalau kau dapat mengalahkan aku, maka dengan sendirinya aku dapat mengakui kesalahanku. Aku akan mengakui bahwa memang benar kau adalah Empu Bajil. Dan temanmu itu adalah Dewi Sambi. Selanjutnya, aku akan tunduk kepada kalian. Bukan hanya aku, tapi juga orang-orangku, mereka semuanya. Bagus. Taruhanmu cukup menarik. Sekarang dengarkan apa yang kupertaruhkan dalam pertarungan ini nanti. Kau tidak perlu menyebutkan apa yang kau pertaruhkan. Jelas bahwa taruhan kalian adalah nyawa kalian. Kami tidak akan memberi ampun kepada kalian. Kalau kalian kalah, wah, berarti kalian harus binasa di tangan kami. Bagus. Persyaratanmu ku terima. Nah, sekarang marilah kita mulai. Empu Bajil segera memutar-mutar tongkat pencabut roh. Sambil memutar, pendekar dari lereng Tengger itu mundur selangkah demi selangkah. Sementara itu, Tambak Baya mempersiapkan pedangnya yang lebar dan berukuran besar. Mata pedang itu berkilat-kilat tertimpa cahaya matahari terik. Sementara Gagarangan, Dewi Sambi dan yang lain siap menyaksikan pertunjukan yang mendebarkan itu. Coba, aku mau lihat permainan tongkat pencabut rohmu itu. Ya. Tambak Baya langsung menyerbu dengan pedangnya. Senjatanya yang berukuran besar itu segera membentur sebuah tongkat berwarna hitam legam dan bentuknya seperti ular yang melilit-lilit. Tambak Baya terkejut.
tangannya tiba-tiba menjadi kesemburan, dan dia menjadi ragu-ragu. Benarkah orang yang menjadi lawannya sekarang ini adalah Empu Fadil? Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.